Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian pasal ke-35 ini merupakan lanjutan cerita dari kisah selanjutnya, yaitu Kejadian pasal 34 yang menceritakan tentang Dina dan Sikem. Sikem yang memperkosa Dina, dan kemudian anak-anak Yakub yang lain, kakak-kakaknya, tidak terima dengan keadaan itu. Maka mereka merancangkan sebuah rencana, yaitu minta bahwa seluruh kota Sikem disunat semuanya, itu sebagai syarat supaya Sikem bisa memperistri Dina. Dan ketika mereka sedang dalam keadaan disunat, sedang mengalami kesakitan, maka Simeon dan Lewi menghunus pedang membantai semua orang laki-laki di kota itu. Dan tentu saja itu menimbulkan kemarahan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kota itu. Coba Anda perhatikan ayat yang kelima dari Kejadian pasal yang ke-35. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi kota-kota yang ada di sekeliling Sikem tentu saja mendengar cerita itu, mereka menjadi marah, dan mereka tentu saja berniat untuk membalas Yakub dan keluarganya. Pasal yang ke-35 ini diawali dengan firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yakub. Mari kita baca ayat ini. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Jadi Yakub disuruh Tuhan untuk pergi dari kota Sikem. Pergi kemana? Pergi ke Betel. Disuruh membuat mezbah. Dan perhatikan juga ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Perhatikan ayat yang keempat. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Jadi rupanya pasukan Daud, orang-orangnya Daud, mereka semuanya ketika tinggal di Sikem, mereka semuanya kompromi dengan dewa-dewa asing di kota itu. Mereka memiliki patung-patung, mereka memiliki anting-anting yang selama ini mereka gunakan untuk menyembah dewa-dewa asing. Dan Yakub berkata kepada mereka agar itu diserahkan semuanya, dewa-dewa asing itu, dan kemudian ditanam di dekat pohon besar yang di Sikem. Barulah mereka keluar dari kota itu dan pergi ke Betel. Betel artinya rumah Allah. Jadi hari ini kita bisa belajar dari cerita ini. Yakub harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang pertama adalah keluar dari Sikem. Kenapa? Bukan hanya karena konflik yang sedang memanas yang sedang terjadi pada waktu itu. Karena lebih ini keluarga besarnya, pasukannya, orang-orangnya ternyata sudah terikat dengan dewa-dewa asing. Dan ketika keluarga besar Yakub sudah kompromi dengan hal ini, maka ini bisa menjadi celah bagi Yakub dan keluarga intinya untuk penyembahan kepada dewa-dewa asing ini akan menyerempet, merambat terus hingga sampai pada keluarga Yakub sendiri. Dan itu bahaya. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan memerintahkan Yakub, ini sudah tidak baik tempatnya. Ini orang-orang sudah kompromi dengan dewa-dewa asing. Waktunya pergi dari tempatmu ini, pergi kemana? Ke Betel, ke rumah Allah. Jadi hari ini kita perlu belajar, ibu bapak saudara semua.
ikatan-ikatan dosa apa yang masih membelenggu dalam hidup kita. Bahkan tanpa sadar kita memiliki ilah-ilah lain dalam hidup kita. Hari ini putuskan untuk keluar dari kondisi semacam itu. Lepaskan diri kita dari segala ilah-ilah lain. Pergilah ke Betel, ke rumah Allah. Artinya meninggalkan dosa untuk pergi kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh di Betel untuk membangun mezbah, sungguh-sungguh kita rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan berperkara dengan kita. Tuhan akan melakukan perkara mujizat, sebagaimana Tuhan melakukan perkara mujizat kepada Yakub. Mujizatnya apa? Orang-orang di sekeliling kota Sikem, jadi kota-kota yang ada di sekeliling kota Sikem, tidak mengejar anak-anak Yakub dan tidak membunuh mereka. Tuhan meluputkan mereka. Kapan? Ketika mereka memisahkan diri dari dosa dan pergi ke Betel mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hari ini Anda sedang punya pergumulan, Anda sedang punya masalah, ingat baik-baik, jangan-jangan masih ada dewa-dewa atau ilah-ilah asing dalam hidupmu. Tinggalkan semuanya itu. Pergi ke Betel, jumpai Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berkati.